pagi, Kak Eva. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Tia Roni. Bang Sani Rohapar Husip. Masih hidup kita hari ini ya kan? Pagi. Ora Sinang Sitanggang. Inang Situmorang. Pagi. Horas ada Ito, Elvi Sibarani, Kak Ika, Kak Yupa. Selamat pagi. Inang Panjaitan, Kak Viro pagi, Inang Nur Cahyani, masih hidup kita. Pagi, salam Kak Rahmawati, Tuhan berkati. Ya pagi, Bang Noel Christian, sehat kita ya. Inang Sirait, Kak Mary Tambunan, pagi. Ya Kak Maria Horas. Ya puji Tuhan. Inang Basari, shalom. Adigando Boy Jepang, diatur aja. Jepang di live dulu ya kan. Shalom. Bang Gom 30 ya. Sehat bersama, kita bersyukur ya. Tapi yang pasti kita hidup bukan karena sehat ya kan. Kita hidup karena Tuhan mau kita hidup. Ya, Tuhan berkati Kak Jen Matilda. SGPT 62. Wah, langsung diserang Urem 7,5. Masih normal. Kalau naik sedikit aja itu coba lihat apakah kurang istirahat ya. Ya, nanti jam 10 prakteknya ya. Ini harusnya olahraga tapi karena hujan jadi ya udah coba live aja. Nanti rencana mau ada ibadah dengan mahasiswa dan yang mau kita bahas itu adalah mengampuni. Jadi sebenarnya tujuan liveku pagi ini adalah sama-sama kita dulu coba berdiskusi ya, sharing tentang mengampuni ya. Kemarin saya berpikir bahwa sebenarnya hati yang gembira itu adalah bagian dari self healing ya. Jadi diri kita itu harus bisa memperbaiki segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Dan tanpa kita sadari, kemarau ya nggak apa-apa. Tuhan pasti akan memelihara kehidupan orang-orang di sana ya. Tuhan pasti akan mencukupkan. Kalau memang Tuhan mau kita hidup, jangan khawatir. Sebab hidup itu dari Tuhan, maka segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup itu adalah disediakan oleh Tuhan. Karena yang mau kita hidup bukan kita. Yang mau kita hidup itu adalah Tuhan ya. Dang tanda ngamar pohopu. Aku belum punya pahopu loh. Anakku masih kelas 1 SMP. Masih muda. Masih 42 umurku. Ya, masih 42. Ya, jadi itu ya Kak Elvi, itu Elvi Sibarani yang katanya daerahnya sedang gersang. Percaya saja, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan mengerti apa yang harus Dia sediakan buat kita. Karena kalau kita hidup itu bukan karena mau kita. Ya, kalau kita hidup itu bukan karena mau kita, tapi itu karena maunya Tuhan kita hidup. Gitu ya. Jadi apapun keadaan kita saat ini, tidak boleh mengeluh. Tidak boleh putus asa, sebab hidup itu adalah pemberian dari Tuhan ya. Nah, jadi sabar-sabar yang banyak keluhan. Yang masih banyak punya keluhan dan sensasi-sensasi. Horas Pariban, Inang Sirait ya. Yang banyak sensasinya, sakit di perut, sakit di dada, sakit di kepala, sakit di tengkuk, sakit di tangan, sakit di kaki. It's okay. Sabar dulu ya kan. Nah, jadi yang mau saya sharingkan itu adalah bukan sharing, kita mau sama-sama ini coba ya. Salah satu bahwa tubuh itu diberikan Tuhan dengan kemampuan self healing. Karena kita tahu bahwa penyakit itu bisa kemudian menyebabkan kematian ya kan. Nah,
ada banyak sel-sel yang kita udah tahu sama-sama, yaitu sel-sel yang berfungsi untuk imunitas, daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh ini itu kemudian akan membuat tubuh kita itu bisa mengatasi semua jenis penyakit. Tidak ada yang tidak bisa diatasi, tetapi dia harus bekerja dengan optimal, dengan maksimal. Nah, bagaimana supaya itu bekerja dengan optimal dan maksimal? Nah, itu yang Tuhan kemudian pesankan buat kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi Bang Joshua Gultom, kalau abang masih banyak rasa sakit di badannya dan mengeluh, abang gak bisa gembira. Gitu loh. Iya ya. Oke. Yang nanya penyakit boleh WA saya dulu ya. Yang nanya penyakit boleh WA saya dulu. WA saya. Yang tanya-tanya penyakit WA saya dulu. Ya, 085261152806. Ya, itu dia ya. Kak Hani Abubu sering mengalami stres dan tubuh jadi mudah drop. Oke, itu semua adalah gejala. Ya, itu semua adalah kondisi sakit di tubuh kita. Saya tidak pungkiri itu. Dan satu orang pun tidak boleh memungkiri. Kalau memang ada rasa sakit di tubuhnya, dia pasti akan rasakan. Ya. Tapi yang mau kita pelajari yaitu bagaimana kita itu sebenarnya sudah diberikan self healing. Kemampuan untuk tubuh itu mengobati diri kita. Kenapa kita diberikan itu? Karena yang pertama, yang mau kita hidup itu bukan kita. Yang mau kita hidup itu adalah Tuhan. Maka kalau Tuhan mau kita hidup, pasti dia akan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup. Ya, inang sinurat, sabar. Ya kan? Tetap happy, puji Tuhan, macam tak ada kejadian. Yes. Karena yang mau inang hidup itu adalah Tuhan. Dan Tuhan akan sediakan semua yang diperlukan untuk hidup. Gitu. Ya kan? Nah makanya sensasi-sensasi tadi ya Kak Tia Roni ya, inilah yang mau kita pelajari. Bagaimana supaya kita itu memiliki kemampuan daripada self healing. Jadi tubuh kita itu diberkati oleh Tuhan, dia punya kemampuan self healing. Tapi coba pikirkan ya, Tuhan itu pun bahkan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan supaya tubuh itu tetap hidup. Yaitu dia sediakan apa? Makanan, dia sediakan minuman, ya kan? Inang Triana Huta Barat, gabunglah itu semua. Mau berkhotbah boleh, mau jadi dokter juga boleh. Kalau jadi dokter aku menolong orang untuk sembuh. Kalau jadi orang berkhotbah, aku mengingatkan orang bahwa kesembuhan itu tidak mungkin bisa manusia menyembuhkan manusia, ya kan? Tapi di dalam diri kita itu sudah diberkati oleh Tuhan. Ada kemampuan self healing. Yang pertama ada daya tahan tubuh. Semua kita punya sel darah putih, semua kita punya sumsum tulang, semua kita punya organ-organ yang namanya kalau di kedokteran organ retikulo endotelial system yang canggih banget lah. Itu semua diciptakan Tuhan. Nah, ada yang self healingnya uang, itu nggak akan sembuh-sembuh tuh Bang Jeki. Kalau self healingnya uang, kita nggak sembuh. Kalau self healingnya kurang perhatian, kita nggak sembuh. Kalau self healingnya itu adalah segala sesuatu yang fasilitas-fasilitas yang menyenangkan dari dunia ini, kita tidak bisa sembuh, ya. Tapi hari ini aduh, jadi aku susah fokus karena yang komen tuh luar biasa itu ya, banyak keluhan semua. Ini fokusku adalah bagaimana supaya self healing ini bekerja. Dan supaya self healing bekerja, maka Tuhan katakan hatimu harus gembira. Kamu harus bersuka cita. Kamu gak boleh sedih-sedih. Kamu gak boleh kesal. Kamu gak boleh galau. Kamu gak boleh merasa tidak sabar. Kamu gak boleh merasa kecewa. Ya. Dan salah satu, sebab banyak sekali hal yang akan membuat kita tidak bisa gembira. Hari ini salah satunya itu adalah mengampuni. Memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Ya. Memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, gitu. Ayo. Kalau mau komen, coba di komen seputar orang-orang yang mungkin mengalami perbuatan yang jahat dari orang lain. Tapi intinya adalah bagaimana kita harus memiliki
keputusan, ya. Kita harus memutuskan untuk mengampuni. Sebab kalau kita tidak mengampuni, maka kita tidak akan bisa mengalami hati yang gembira, ya. Kalau ada yang ingin berjumpa dan ingin didoakan, ya kan? Sekarang persoalannya adalah kita sudah terlalu sering doa, tapi yang kita doakan itu adalah kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Itu yang membuat doa itu seakan-akan tidak dijawab Tuhan, doa itu seakan-akan kemudian tidak didengar Tuhan. Ya, yang keluhannya banyak-banyak itu ya, sensasi-sensasinya itu ya. Oke, kirimkan aja ke WA aku 0852 6115 2806. Nah, ini nih. Saya sudah mengampuni orang yang bikin sakit hati ya. Tapi tiap lihat wajahnya kok ingat lagi. Nah, berarti yang pertama, kalau kita mengalami perbuatan yang jahat, itu tidak mungkin akan bisa kita lupakan. Ya, itu tidak mungkin akan kita lupakan. Tanda kita mengampuni, waktu kita ingat dia, waktu kita lihat wajahnya, maka kita harus mengampuni pada waktu itu. Ya, kata mengampuni itu artinya apa? Membebaskan orang lain untuk melakukan apapun mau dia. Membebaskan orang lain, merelakan orang lain, mengikhlaskan orang lain untuk melakukan apapun semau dia. Ya, jadi kalau ada orang yang sedang berbuat jahat sama kakak, yang pertama kalau teringat, bebaskan dia. Tidak apa-apa, dia boleh buat apa saja. Dia boleh buat apapun yang dia mau. Setiap teringat, itu saja kakak bilang, itu saja yang kakak doakan. Ya, lalu kemudian kakak berpikir, mengingatkan dalam doa ya, di dalam doa katakan Tuhan saya mengampuni dia. Jadi kalau kemudian kita setiap ingat wajahnya lalu kita merasakan sedih, itu tandanya kita belum mengampuni. Ya, jadi saya catat di sini ya, kalau ingat lalu sedih berarti belum mengampuni. Dan ingat kalau kita sedih, wah dapat topi aku. Kalau kita sedih itu artinya apa? Kita sedang kecewa. Kalau kita sedih, artinya apa? Kita tidak gembira. Dan kalau kita tidak gembira, ingat tuh, self healingnya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi Kak Mak Gil, mulai hari ini, setiap kakak lihat wajahnya, lepaskan pengampunan. Jangan menuntut balas dari dia. Jangan menganggap jangan berpikir supaya dia tidak melakukan hal yang sama yang mengecewakan itu buat kakak. Lepaskan aja, terserah kamu. Kamu mau buat apa? Monggo. Kamu mau kerjakan apa? Silahkan. Itu artinya mengampuni. Jadi setiap waktu mengampuni, dan mengampuni ya. Dan orang yang belum mengampuni tadi ya, saya katakan dia akan memiliki rasa sakit hati dan kecewa. Kalau kita sakit hati, kalau kita kecewa, berarti kita tidak bergembira. Ya, kalau kita tidak bergembira, berarti kita tidak punya obat yang manjur. Kalau kita nggak punya obat yang manjur, berarti kita pasti akan mengalami sakit. Ya, gitu. Oke, makasih dari Kak Mak Gil. Susah, Kak Ana aja susah mengampuni orang yang bikin sakit hati. Yes, memang tidak mudah, tapi bisa. Oke. Tadi saya katakan, kalau kita hidup itu bukan maunya kita. Kalau kita hidup itu adalah maunya Tuhan. Supaya kita hidup, Tuhan paham kita harus tidak sakit. Kita tidak boleh jatuh sakit dan kemudian kalah dengan penyakit. Karena kalau kita kalah dengan penyakit berarti kita akan kehilangan hidup. Maka Tuhan berikan self healing di dalam tubuh kita. Dia buat sel leukosit, limfosit, semua sel-sel yang bekerja untuk daya tahan tubuh. Ada sitokin begitu ya. Semua reaksi-reaksi di dalam tubuh ini tujuannya adalah sebagai sistem imunitas, imun sistem. Nah, coba bayangkan. Kita sering beli vitamin. Kita sering beli ada yang senang minum vitamin D3 gitu ya. Tujuannya adalah untuk sistem imun, booster terhadap imun. Semua penyakit ini adalah bagaimana sistem imunnya itu berhasil menghambat penyakit ya. Dan saya katakan tadi salah satu yang membuat orang tidak bisa gembira adalah susah mengampuni. Nah, nih
Kak Maria Haryanja, mengampuni berulang kali kita disakiti. Saya mau katakan, kalau kita mengampuni, Kak, ya kan, sebenarnya kita sedang mengobati diri kita sendiri. Itu dulu. Kalau kita mengampuni, berarti kita sedang mengobati diri kita sendiri. Sekarang saya mau tanya, Kakak senang sakit apa senang sehat? Nah, pilihannya cuma itu. Tuhan yang ciptakan kita, dia sudah letakkan sistem imunitas, tetapi sistem imunitas ini hanya akan bekerja ketika seseorang itu berada di dalam keadaan bergembira. Orang yang kemudian mengalami perbuatan yang jahat dari orang lain, itu akan membuat dia merasa sakit hati. Kalau dia tidak mengampuni, maka sama saja dia tidak akan bisa gembira. Maka pada waktu dia tidak gembira, apa yang terjadi? Tubuhnya akan kalah dengan penyakit karena sistem imunnya itu tidak bisa bekerja dengan baik. Gitu ya. Nanti ada juga sih yang nanya, kemarin kan ada yang nanya itu. Jadi kalau gitu nggak usah ke dokter lagi lah. Ya kan? Lalu dia bilang, kalau gitu untuk apa Tuhan ciptakan dokter? Nah, dia katakan gitu ya. Lalu saya balas, tanyalah sama Tuhan, jangan tanya sama saya. Gitu ya. Jadi aduh. Jadi Kak Maria, berulang kali kita disakiti, berulang kali juga kita harus mengampuni. Karena kalau gini, kalau mengampuni itu berarti hal yang sama nggak dia ulang? Kak Maria ya, kata berulang kali kita disakiti biasanya sih itu pasti perbuatan yang sama itu ya. Iya kan? Perbuatan yang sama lalu diulang-ulang. Contoh misalnya suami kasar, hari ini kasar, nanti siang kasar, sore kasar lagi, kan gitu ya Kak ya. Jadi kita yang kita ampuni adalah perbuatan kasarnya itu kita ampuni gitu loh. Lah kalau perbuatan kasarnya udah kita ampuni sekarang, lalu ternyata ketika berulang perbuatan kasarnya kita nggak ampuni, ya sama aja. Berarti kita pun sebenarnya bohong sama Tuhan. Iya kan? Jadi kalau ada kata-kata berulang-ulang dia sakiti dengan perbuatan yang sama, padahal saya sudah ampuni misalnya, sebenarnya kalau dia berulang-ulang merasa sakit hati, berarti dia belum mengampuni ya. Jadi itu dia catat, mengampuni adalah mengobati diri sendiri ya, mengobati diri sendiri. Aku catat juga lah, mengampuni adalah untuk mengobati diri sendiri. Jadi banyak orang berpikir kalau gitu kita doakanlah orang yang jahat supaya jadi baik. Itu bukan obat. Bayangkanlah coba ya, dia sibuk berdoa dan berdoa dan berdoa, tapi dalam doanya dia minta Tuhan untuk mengubahkan orang yang jahat lalu jadi baik gitu. Iya kan? Nah, jadi itu bukan mengampuni seperti itu ya. Mengobati hati aja Pak, bukan sakitnya. Sakitnya tetap masih ada. Lah sakitnya itu bisa diobati loh. Ini self healing. Ini self healing. Tubuh kita itu sudah diberkati Tuhan dengan sel-sel imunitas yang punya kemampuan untuk mengobati segala penyakit yang dari dalam, bahkan segala penyebab penyakit dari luar. Contohnya bakteri, virus, jamur, itu semua perlu sistem imun gitu ya. Nah, lalu tadi ini ada nanya nih, Dok, kalau suami selalu menuduh, itu kenapa ya Dok? Ya karena dia berbuat jahat sama ibu. Ngapain ibu tanya kenapa Bu? Ya, kalau dia berbuat jahat sama ibu cukup apa lakukan supaya ibu sehat? Supaya ibu bisa kemudian merasakan kelegaan. Ya diampuni. Ya gitu ya Bu ya. Jadi jangan tunggu ya biar aku jangan lupa. Jangan kita membahas kenapa dia lakukan. Diri sendiri. Jangan membahas, jangan bertanya kenapa orang lain melakukan yang jahat. Nah, gitu ya.
selama pertanyaan ini muncul, maka kita nggak punya waktu untuk melakukan self healing. Ya, jadi kucatat, habis waktu tidak mengalami self healing. Coba tanpa sadar loh, kita tuh selalu nanya gitu, entah nanya sama siapa juga bingung kan. Kok dia buat gitu ya? Kok dia buat gitu ya? Kok dia buat gitu ya? Itu bukan pertanyaan yang akan membuat kita bisa sehat. Tapi pertanyaannya adalah gak usah ditanya juga. Perintahkan kepada dirinya, saya harus mengampuni. Saya harus mengampuni. Gitu loh ya. Dalam hidup dokter, pernah jatuh gak sesakitnya? Apa solusinya? Pernah loh. Aku sampai pernah berpikir untuk menghabisi hidup. Pernah. Itu waktu tingkat 1. Baru masuk di kedokteran ya. Lalu kemudian niatnya juga pengen nangis juga gitu ya. Papa saya meninggal ya. Lalu papa saya meninggal. Papa saya itu PNS, dan dia, saya tahu lah, nggak pernah ada niat untuk korupsi, nggak pernah korupsi, sebab apa yang dia tinggalkan sama kami juga, kami nggak hidup mewah dulu ya. Yang dia tinggalkan cuma berapa ya tabungannya, itu pun dari Taspen itu 30 juta. Saya anak paling besar, lalu kemudian 3 adik saya itu ya, ada yang SMA, ada yang SD pada waktu itu. Ibu saya nggak kerja, mama nggak punya pekerjaan. Baru aja berapa bulan meninggal, kita langsung diusir dari rumah kita pada waktu itu. Kita disuruh pindah keluar oleh saudara-saudara dari bapak saya ya. Lalu pada waktu itu pun saya masih berusaha untuk dekat dengan nenek saya. Lalu kemudian meminta tolong supaya dibantu untuk uang kuliah saya, membantu supaya untuk biaya hidup kita. Karena papa waktu itu meninggal masih umur 47 ya. Jadi uang pensiun kalau nggak salah saya ingat cuma 700.000 satu bulan. 700.000 satu bulan, dalam keadaan diusir dari rumah, dalam keadaan mama nggak punya pekerjaan, dalam keadaan saya sedang kuliah, adik-adik sekolah. Itu dipancing kita untuk benci loh. Dan sampai akhirnya saya benci sama diri sendiri, benci sama Tuhan. Lalu kemudian entah bagaimana ada yang ingatkan, kamu harus sadar gitu loh, kenapa masih hidup sampai sekarang gitu. Dan saya benar-benar belajar waktu itu memahami kalau saya hidup bukan karena mau saya. Kalau saya hidup itu maunya Tuhan. Kalau saya hidup itu adalah kehendak Tuhan gitu loh. Pada waktu itu saya kemudian bilang sama mama, kita harus ampuni semua orang yang jahat gitu. Karena memang Tuhan suruh kita untuk mengampuni ya. Jadi ya itu. Banyak keadaan yang kemudian mau menjatuhkan kita. Tapi saya alami Tuhan yang membela. Karena Tuhan yang mau kita hidup. Ya, Tuhan yang mau kita hidup. Orang buat yang jahat sekalipun buat kita itu tidak menentukan kita akan hidup atau mati. Orang tidak bisa menentukan hidup kita, ya. Orang boleh ambil harta kita, orang boleh curi apa yang ada kita punya, orang boleh geser kita dari jabatan kita. Tapi ingat satu hal, dia tidak bisa mengambil hidup kita. Tapi kalau kita tidak mengampuni, maka apa? Daya tahan tubuh kita itu akan menurun dengan drastis. Lalu kemudian kita akan kalah dengan penyakit. Itu sebabnya kita sering melihat ya, banyak orang-orang yang kemudian jatuh sakit dan tidak bisa bangkit lagi. Ya, selesai dia dengan hidupnya. Nah, itulah yang saya maksudkan hari ini ya. Itu self healing, itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan buat kita. Tapi self healing itu hanya bisa bekerja kalau kita itu kemudian memiliki apa? Hati yang gembira gitu ya. Jadi harus benar-benar kita memahami ini. Oke.
Ini udah jam 9 kurang 15. Aku siap-siap dulu. Nanti kita jumpa lagi live di jam 10. Nah, recordingnya ini nanti aku akan upload ya, supaya kita bisa tetap ingat ya. Jadi tetap semangat. Semua yang sedang disakiti hidupnya, semua yang sedang diperlakukan tidak adil, semua yang sedang di orang lain usahakan supaya kita itu tidak hidup lagi. Ingat bahwa hidup itu bukan kita yang tentukan, tapi hidup itu Tuhan yang tentukan ya. Jadi sampai jumpa nanti jam 10. Tuhan berkati ya. Nanti aku buat catatannya ya. Tuhan berkati, Tuhan berkati.